Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Gubuk tempat kita bercerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang akan bertanya, kenapa hal ini terjadi kepadaku di saat kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit kan? Mari kita dengarkan penjelasan dan sebuah kisah inspiratif berikut ini. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, dan setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Entah itu kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam karir, atau masalah kesehatan. Namun satu yang pasti, setiap tantangan yang kita hadapi setidaknya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebagaimana otot-otot kita yang menjadi lebih kuat setelah berolahraga, jiwa kita juga menjadi lebih tangguh setelah menghadapi dan mengatasi kesulitan. Mungkin ada di antara kita yang ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak terduga, maka dirinya akan mulai bertanya, kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Ya, pertanyaan ini seringkali muncul saat kita merasa kewalahan oleh tantangan yang tampaknya tidak adil. Namun daripada menghabiskan waktu untuk mengeluhkan hal ini, akan lebih baik bagimu untuk menerima dan menghadapinya dengan sekuat dan semampumu. Karena pada kenyataannya, setiap orang pernah diperhadapkan pada situasi yang sulit. Jadi bukan hanya dirimu satu-satunya orang yang mengalaminya. Perlu kita ketahui bahwa hidup ini berisi serangkaian kejadian yang tidak selalu bisa kita prediksi atau kita kontrol. Dan menerima kenyataan merupakan langkah awal yang penting untuk beranjak dari masa sulit tersebut. Dengan menerima bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, kita mampu belajar untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Harga yang harus kamu bayar ketika kamu ingin keluar dari situasi sulit ini, yaitu kesiapan untuk menerima, apapun kondisinya. Ketika dirimu mampu menerima sesuatu dengan ikhlas, maka pikiran untuk menemukan jalan keluarnya pun akan mulai terbuka. Maka dari itu, jangan sibuk bertanya kenapa harus kamu yang mengalami, karena toh jawabannya pun tidak akan mengubah kondisimu. Jadi lebih baik berlatih buat menerima sepahit apapun kondisi hidupmu. Pertanyaan kenapa hal ini harus terjadi kepadaku merupakan refleksi alami dari ketidakpastian dan kesulitan hidup. Namun melalui pertanyaan ini, kita dapat menemukan hal yang positif, yaitu kekuatan dan peluang untuk berkembang. Setiap pengalaman, baik atau buruk, merupakan bagian dari perjalanan kita yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia. Baiklah teman-teman, mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pemuda yang kerap kali bertanya kenapa hal ini harus terjadi kepadaku ketika ia diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Andi terkenal sebagai seorang yang penuh semangat dan selalu melihat sisi positif dalam segala hal. Namun pada suatu hari, hidupnya berubah drastis ketika ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Saat berbaring di ranjang rumah sakit, Andi tidak bisa menahan dirinya untuk selalu bertanya, kenapa hal ini harus terjadi kepadaku? Setelah kecelakaan itu, Andi mengalami hari-hari yang sangat sulit dan ia masih tidak menerima dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa putus asa dan tidak berdaya sama sekali. Teman-teman dan keluarganya mencoba memberi dukungan. Tetapi karena rasa kekecewaan yang ia rasakan begitu mendalam, ia masih selalu saja menyalahkan keadaan. Ia merasa hidupnya sudah hancur dan semua impian yang pernah ia miliki kini telah musnah. Suatu hari, seorang perawat di rumah sakit memberikan Andi sebuah buku
tentang kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah menghadapi berbagai kesulitan dan berhasil bangkit membangun kehidupannya. Salah satu cerita yang paling menyentuh Andi adalah tentang seorang motivator dunia yang tidak mempunyai tangan dan kaki, namun mampu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kisah itu seketika membangkitkan sesuatu di dalam diri Andi. Ia mulai berpikir bahwa kecelakaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan dorongan dari keluarga dan temannya, Andi mulai menjalani terapi fisik. Ya, meskipun prosesnya panjang dan menyakitkan, ia tidak pernah menyerah. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membuahkan hasil yang positif bagi dirinya. Setelah berbulan-bulan terapi, Andi akhirnya bisa berjalan dengan bantuan alat bantu. Keberhasilannya bukan hanya pada kemampuan fisiknya yang kembali, tetapi pada perubahan sikap dan pandangan hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padanya, namun ia bisa mengontrol bagaimana ia meresponnya. Andi pun memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya di dalam membantu orang-orang yang mengalami kesulitan yang sama dengannya. Ia kini menjadi motivator dan pembicara di berbagai acara. Ia berbagi kisahnya dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Pertanyaan kenapa hal ini harus terjadi kepadaku kini memiliki jawaban yang jelas bagi Andi. Hal itu terjadi untuk membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peduli terhadap orang lain. Dalam perjalanan hidupnya, Andi belajar bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi bukanlah tanpa alasan. Mereka merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu kita menemukan tujuan sejati dalam hidup. Kini Andi hidup dengan penuh rasa syukur dan terus menyebarkan inspirasi kepada semua orang yang ia temui. Semoga kisah ini setidaknya dapat membangkitkan sedikit rasa semangat dalam diri teman-teman yang mendengarkan. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.